Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 168 yang mana hadis ini sebenarnya membahas tentang waktu sholat maghrib. Jadi kita sudah membahas kemarin itu waktu sholat subuh, kemudian waktu sholat zuhur, kemudian waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat dan menguburkan jenazah, dan ada beberapa lagi pembahasan-pembahasan masalah waktu-waktu yang terdapat di hadis nomor mulai dari hadis nomor 151 sampai 167 di dalam Kitabus Shalah Babul Mawaqit. Jadi di kitab Bulughul Maram ini menghimpun hadis-hadis ya yang tersusun secara rapi, bagus, kemudian juga pembahasannya pun nggak terlalu berat di sini, titik tumpunya nggak terlalu berat. Dan juga membahas masalah hukum-hukum berdasarkan dalil as-sunnah, yaitu dari dalil hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal teman-teman yang mempelajari kitab Bulughul Maram itu ya, menguasai kitab Bulughul Maram itu adalah kitab yang paling bagus untuk teman-teman pemula mendalami hukum-hukum agama Islam ya, melalui jalur hadisnya. Jadi hadisnya seperti apa, kemudian juga perbedaan hadis yang komplit itu yang mana seolah-olah itu bertolak belakang. Jadi itulah kenapa saya suka kitab Bulughul Maram itu, karena kita punya banyak lagi referensi-referensi yang bisa membuka wawasan kita. Jadi kalau saya itu dari dulu yang namanya perbedaan pendapat, baik itu di kalangan kiai, baik itu di kalangan ustadz dan lain sebagainya, saya itu banyak bertanya kepada mereka itu tentang dalil-dalilnya, itu sudut pandang apa, mulai dari Al-Quran hadisnya seperti apa, kemudian juga menggunakan kitab apa yang mereka jadikan landasan untuk mendukung sudut pandang dari beberapa dari ustadz-ustadz saya itu. Jadi kita bisa utuh di dalam memahami suatu hukum tersebut. Nah, kalau misalkan kita jujur saja, kalau saya pribadi, kalau misalkan saya cuman tahu dari Ustadz A hukumnya seperti ini tanpa mengecek di dalam kitabnya, keyakinan saya itu masih belum 100%. Tapi kalau misal saya sudah dapatkan utuh mulai dari Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para ulama dalam mengomentari Quran hadis itu seperti apa, nah keyakinan kita pun juga akan naik seperti itu. Makanya kalau misal teman-teman yang
yang sedang menuntut ilmu dengan berbagai macam usia, dengan latar belakang usia ya berapapun lah, mulai itu anak kecil ataupun orang dewasa dan orang tua, tidak ada salahnya kita kembali lagi mengkaji kitab-kitab kita yang terdahulu, mulai dari Kitab Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, kemudian apalagi kalau yang fikih itu Kifayatul Ahyar, dan sampai kitab itu kita kaji. Wah, itu insya Allah luar biasa banget lah itu kan, karena jujur aja terkadang kita itu lebih banyak menentukan hukum itu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hukum yang sesungguhnya. Dan ini yang menjadi suatu momok sebenarnya bagi kalangan umat Islam, yang itu nanti akhirnya menjadi sulit. Ya kan, contoh misalkan anjing dan babi itu haram untuk dimakan, ya kan, haram untuk dimakan. Kemudian yang namanya di dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi itu, dua binatang ini adalah najis mughladhah. Jadi kalau misalkan kita terkena jilatannya atau terkena bulunya dan lain sebagainya di situ, apalagi kotorannya, itu kita wajib mencuci sebanyak 7 kali. Nah, cuman karena mungkin kebanyakan orang awam hanya cuma tahu segitu, dia tidak tahu gimana landasan hukumnya, apa segala macamnya seperti itu. Kadang juga ada yang mirisnya, anjing dan babi itu malah ditembak dan dibunuh karena ya ada sesuatu hal dan ada sesuatu lain hal yang mungkin kayaknya ini cocoknya untuk dibunuh deh kayaknya. Dan ya seperti itulah, padahal ya memang ada hadis yang mana Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membunuh anjing. Bahkan para sahabat juga menceritakan hampir semua anjing itu dibunuh lah oleh para sahabat. Tapi kemudian Rasulullah memansuh hadis yang perintah beliau itu dengan hadis selanjutnya yang di dalam kitab Sunan Abu Daud, yang mana Rasulullah memberikan keringanan untuk memelihara anjing di situ yang punya skill, ya kan, yang mempunyai skill yang untuk jaga di sawah, menjaga rumah dan lain sebagainya. Di luar dari itu kita tidak boleh. Ketidakbolehan ini bukan berarti kita harus bunuh dan lain sebagainya. Nah, inilah yang jujur banyak salah penafsiran di kalangan masyarakat awam. Kemudian juga contoh, saya sebut saja, sudah ramai kok beritanya, sudah dibahas juga di konten MLI, ketika ada babi yang mati hanyut kayak gitu kan. Nah, itu masyarakatnya resah, nggak berani makan nggak berani makan ikannya, karena ya kemungkinan itu tadi si ikannya itu tadi sudah terkontaminasi dengan bangkai babi tersebut kan. Sebenarnya sih kalau ini simple, kalau yang namanya air mengalir sungai seperti itu, tinggal babinya ditarik, ditimbun, itu selesai sudah perkaranya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya air itu dicuci 7 kali, karena air itu ya kalau misalkan dia sudah banyak seperti itu, menjadi sungai seperti itu, otomatis ya sudah nggak bisa dia hukumnya itu suci mensucikan, dan tidak ada yang bisa menajiskan dia selama tidak berubah bau, warna dan rasanya seperti itu. Ya kalau misalkan dia nggak ada perubahan segala macam,
ya tarik kayak gitu, kemudian dialirkan lagi airnya. Kalau misalkan sudah hilang bau apa segala macam, ya sudah, hukum air itu pun jadi berubah menjadi suci, mensucikan, dan apapun yang ada di dalam air itu nggak ada pengaruhnya. Contoh misalkan kayak tanaman, tanaman itu kan apa ya, di apa ya, di dia tumbuh baik, besar dan bagus itu kan kondisinya ya karena kita kasih dia pupuk kotoran-kotoran kambing, sapi dan lain sebagainya. Padahal itu najis gitu. Tapi ya kita makan saja itu. Dan toh itu juga nggak ada gigi atau mungkin terkontaminasi dan lain sebagainya. Bahkan buah durian saja di tempatku itu jadi rebutan orang, padahal dia ngisapnya di bangkai-bangkai mayat. Pas dia posisinya di tengah-tengah kuburan. Iya, seperti itulah hukum sebenarnya. Jadi penting lagi saya mengkampanyekan ke teman-teman, baik itu ke view saya untuk ayolah kita ngaji bareng lagi kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu. Kita nggak usahlah terlalu banyak apa ya, konten-konten ceramah-ceramah yang lawak-lawak seperti itu ya kan, tanpa mendeskripsikan ustadz manapun. Ya kalau teman-teman sudah apa ya, punya keinginan untuk belajar yang lebih, silahkan teman-teman bisa datang ke pondok-pondok pesantren, ke kiai-kiai dan lain sebagainya untuk mempelajari ilmu agama yang lebih dalam sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama kayak gitu. Karena jujur aja kalau misalkan menentukan sebuah hukum berdasarkan akal pikiran, logika, kemudian cuman pendapat para ustadz, yang mungkin ada teman-teman tanyakan ke beberapa ustadz untuk mencari suatu itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Nah yang kita tanyakan ke ustadz itu biasanya kitabnya seperti apa, kemudian penentuan hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan ustadz tersebut tidak bisa merincikan seperti itu, kita tanya ustadz yang lebih senior, itu yang lebih pakar lagi di dalam bidangnya. Dan biasanya kalau menurut saya pribadi, ustadz yang mempunyai kepakaran seperti itu view dan subscribernya tidak tinggi ya kan. Mungkin beda dengan yang jutaan itu, saya juga nggak begitu ini ya. Karena jujur aja kadar kemampuan ustadz itu bukan dari situnya. Kalau saya pribadi, tapi kitab-kitab yang dia pakai, kemudian apa ya, isi yang beliau sampaikan ini betul-betul tepat apa enggak, kemudian ini kitab-kitabnya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak, dan itu saya bedah lagi. Nah contoh yang subscribernya bagus, view-nya juga meningkat dan beberapa sempat trending, itu Dr. Zaimi Ramli. Beliau adalah dokter PhD hadis di bidang hadis, yang mana beliau menyampaikan hukum itu betul-betul adil, detail, dan kita itu betul-betul mantap lah kalau kita memahaminya. Kemudian Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin dan beberapa lagi ustadz-ustadz yang mumpuni di bidangnya, minimal itu S2, itu berkomentar masalah hukum-hukum. Dan ustadz-ustadz seperti itulah yang menjadi landasan saya untuk belajar kembali seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini sekedar mukadimah ya untuk teman-teman semuanya. Kalau misal teman-teman mau belajar ilmu agama yang betul-betul lebih untuk mendalami lagi ilmu agama, silahkan datang ke pondok-pondok pesantren yang memang kiai, ustadz apa segala macam itu sudah rata-rata minimal itu ya S1 lah kayak gitu di bidangnya. S1 bidang hadis, S1 bidang Al-Quran, tafsir, kemudian S1 di bidang fiqh
Seperti itu. Itu teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul bagus lah, itu yang betul-betul komplit di bidangnya itu. Oke, kita bacakan hadis nomor 168. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-humratu rawahu Darqutni wa sahahahu Ibnu Uzaimah wa ghairuhu wa qafahu ala Ibni Umar wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar ibnu Khattab di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, asy-syafaqu, yang namanya syafaq itu adalah al-humratu, yaitu mega merah. Rawahu Darqutni, hadis ini diriwayatkan Imam Darqutni, washahahu, kemudian Imam Darqutni ini menilai hadis tersebut, hadis ini sahih. Washahahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah menilai hadis ini sahih. Nah, Ibnu Huzaimah ini adalah ulama besar juga, dan beliau punya kitab sahihnya, itu Sahih Ibnu Huzaimah ini. Wa ghairuhu, sedangkan yang lainnya wa qafahu ala Ibni Umar, memauqufkan hadis ini sampai ke Ibnu Umar, hanya sampai ke Ibnu Umar saja, jadi tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah malaikat Jibril itu turun lalu mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa tahu yang namanya gerakan-gerakan sholat, waktu-waktu sholat, kemudian apalagi yang masalah zakat, haji dan lain sebagainya, itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ada yang bentuknya firman Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu bentuknya Al-Qur'an, dan ada yang memang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, waktu-waktu sholat melalui praktek agar pengaruhnya lebih berkesan. Jadi yang namanya waktu-waktu sholat, kemudian ada juga yang masalah gerakan-gerakan sholat, itu kebanyakan hadisnya melalui praktek supaya lebih berkesan. Jadi kalau yang namanya bab sholat ini, selain daripada bab toharoh, ini adalah yang memang betul-betul bab yang paling penting, yang menentukan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul yang betul-betul mutakin ataupun tidak. Nah, kita di dalam mempelajari bab fikih ini, bab sholat ini, kita bisa tahu syariahnya seperti apa, kita bisa tahu gerak-geriknya seperti apa, standarnya seperti apa, dan kita juga tahu bagaimana cara kita mensucikan diri kepada Allah, tidak tidak ria, tidak ujub, tidak sum'ah dan lain sebagainya. Itu supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang hanya sholat saja tapi lalai dalam sholatnya. Itu merupakan salah satu hamba yang merugi. Nah, melalui praktek-praktek inilah supaya tujuannya adalah pelajarannya supaya lebih berkesan, dan para sahabat Rasulullah yang belajar pada waktu itu bisa menyerap ilmunya secara full, penuh, ya kan. Nabi SAW sholat bersamanya pada hari pertama dalam permulaan waktu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu sholat bersama malaikat Jibril pada hari pertama di permulaan waktu. Sedangkan pada hari kedua dalam akhir waktu, lalu Jibril mengatakan kepadanya bahwa di antara keduanya adalah waktu sholat yang dimaksud. Nah,
ini. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari itu bab pertama, itu masih bab pertama bagaimana wahyu itu diturunkan. Nah, bagaimana malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah SAW itu dijelaskan secara detail hadis-hadisnya di situ. Jadi Rasulullah itu malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah gitu mengajarkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu juga cara dan metode malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah tentang ilmu-ilmu agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah itu waktu pertama, ya, pertama kali dan di waktu pertama. Nah, kalau sudah itu ya maka lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepadanya bahwa di antara keduanya adalah waktu sholat yang dimaksud. Adapun mengenai sholat maghrib, nah ini khusus untuk sholat maghrib, malaikat Jibril melakukannya dalam 2 hari pada waktu pertama. Jadi 2 hari pada waktu pertama. Karena itulah Imam Syafi'i di dalam Qaul Jadidnya mengatakan bahwa waktu maghrib itu tidak panjang. Nah, Imam Syafi'i ini punya 2 kitab fiqh, Qaul Jadid dan Qaul Qadim. Saya juga lupa ya, kalau misalkan kitab Al-Um itu masuk dalam kategori, kalau nggak salah itu sudah Qaul Jadid. Jadi kalau Qaul Jadid itu sudah waktu itu kalau terbitnya Qaul Jadid itu sudah istilahnya menyempurnakan daripada Qaul Qadimnya. Kenapa sih ulama itu kayak tidak konsisten terhadap pendapatnya? Jadi enggak misal satu pandangan mulai dari hidup sampai akhir hayatnya seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau di zaman dulu itu, di zaman Imam Syafi'i ke atasnya itu, hadis itu melalui periwayatan. Jadi melalui periwayatan, dan itu juga belum dibukukan full kayak sekarang ini. Nah, di situ itu ya kayak misalkan Umar bin Khattab, kadang beliau hadisnya terlepas, ya kan? Ada hadis yang tidak beliau ketahui, kemudian beliau melakukan ijtihad sendiri. Nah, itulah yang terkadang para sahabat itu juga ada melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, setelah beliau para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu menemukan hadisnya, mendapatkan hadisnya, nah baru mereka itu merubah pandangannya. Nah, seperti itu kalau bahkan ya kalau sekelas Imam Syafi'i itu kalau misalkan hadis yang kami ini doib, misalkan salah dalam menentukan hadis, ada hadis yang lebih sahih yang kalian punya, silahkan kasih tahu ke kami supaya kami bisa dapat menarik pandangan kami. Itu yang masyhur di metode yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i. Jadi yang namanya mazhab Imam Syafi'i itu enggak semua ulama-ulamanya patokannya ke Imam Syafi'i, tidak. Ada yang nanti mengambil daripada mazhab lain, ulama-ulama lain dan lain sebagainya. Makanya kayak misalkan Imam Nawawi di dalam kitabnya itu sudah banyak berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Jadi waktu sholat maghrib itu menurut Qaul Jadidnya menurut Qaul Jadidnya itu tidak panjang. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa waktu sholat maghrib memanjang sampai tenggelamnya mega merah. Nah, jadi waktu sholat maghrib itu memanjang sampai tenggelamnya mega merah. Pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat untuk memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah dan berlandaskan makna lahiriah hadis ini. Jadi inilah yang banyak dipakai oleh beberapa ulama, ya, meskipun tidak menggunakan mazhab Syafi'i,
Nah, ini yang banyak digunakan oleh para ulama untuk menentukan batas waktu sholat maghrib itu ditentukan oleh mega merah. Nah, makanya kan kalau misal kita belajar waktu-waktunya sholat itu kan mulai terbenamnya matahari, waktu maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya mega merah. Nah, itu sebenarnya bukan pandangan dari Imam Syafi'i sebenarnya, tapi ulama-ulama yang lain uh, berpatokan kepada hadis ini. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah asyafaq di sini adalah sisa cahaya merah yang masih tampak di ufuk barat. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu-waktu maghrib itu ya ada di pantai apa segala macam, nah itu kelihatan tuh mega merah yang ada di ufuk barat. Nah, hadis ini masih ada kelanjutan. Bentuk lengkapnya ialah seperti berikut. Fa iza ghaba syafaq wajabas sholatu. Apabila mega merah telah tenggelam maka habislah waktu sholat maghrib. Nah, itu tadi pandangan ulama tentang hadis kelanjutan daripada hadis Ibnu Umar. Kemudian kalau kita lihat hadisnya, permulaan waktu maghrib ialah tenggelamnya matahari, sedangkan akhir waktunya memanjang sampai tenggelamnya mega merah. Jadi sebentar saja, bahkan ada beberapa ustadz saya itu yang sempat ngomong itu waktu sholat maghrib itu ya seperti halnya buah kelapa jatuh dari atas ke bawah kayak gini. Seperti itu singkatnya, gambarnya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan sudah berkumandang waktu azan maghrib, itu upayakan sunnahnya kita lakukan di awal waktu ya, berbeda dengan sholat isya. Itu kita masih bisa misal masih ada kegiatan di waktu malam, misalkan sholat tahajud dan lain sebagainya, kita bisa menunda di sepertiga malam itu di awal malam pertama gitu untuk melakukan sholat isya dan sholat-sholat yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau kalau misal ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga apabila ada masukan, kritikan, saran dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Semua bisa teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.